Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, kembali khatib mengingatkan, mengajak, berwasiat kepada kita semuanya, terutama sekali pada diri khatib sendiri. Marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Mari kita laksanakan semua perintah Allah sekuat tenaga kita dan kita jauhi segala macam bentuk larangan-larangan. Karena kemuliaan kita di sisi Allah hanya ditentukan oleh ketakwaan kita kepadanya. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 65 sampai 66 dan surat Al-A'raf ayat 163. Maka tema khutbah kita siang hari ini adalah akibat melanggar hari ibadah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita orang Islam yang beriman dan bertakwa. Pelajaran itu berupa peristiwa, kejadian yang pernah menimpa kaum Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran. Untuk senantiasa kita baca, kita renungkan, kita pahami, kita ambil manfaat dari ayat-ayat itu. Yaitu ketika kaum Bani Israel melanggar hari ibadah yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Mari kita simak ayat itu. Kita awali dari surat Al-A'raf ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadratal bahr. Id ya'duna fis sabti ittanihim hitanuhum yauma sabtihim syur'an wa yauma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Allah marhamna bil Quran. Semoga semua kita dirahmati berkah dari Al-Quran ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sedemikian rupa, sahabat Rasulullah SAW Ibnu Abbas menjelaskan panjang lebar terkait dengan ayat ini. Kota yang dimaksud dalam ayat ini adalah kota Ailah yang terletak di Laut Merah, di pantai Laut Merah, yang berada di antara kota Madian dengan Bukit Tursinan.
Orang Yahudi, orang Bani Israel, Allah tetapkan hari ibadahnya itu adalah hari Sabtu. Mulai dari terbenam matahari Jumat sore sampai hampir terbenam matahari Sabtu sore. Sehari semalam. Sebagai hari ibadah bagi mereka, di hari itu mereka tidak boleh bekerja. Khusus mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka banyak yang melanggar hari Sabtu itu. Banyak di antara mereka yang tidak mau datang ke masjid. Banyak di antara mereka yang tidak peduli bahwa itu hari ibadah. Sehingga Allah uji. Allah uji mereka apabila hari Sabtu datang, maka ikan-ikan datang kepada mereka terapung-apung di dekat pantai mereka berada itu. Tetapi apabila hari Sabtu telah berlalu, ikan-ikan itu pergi semuanya. Hingga mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi singkatnya kata Ibnu Abbas, bila hari Sabtu tiba, ikan-ikan itu muncul begitu banyak secara misterius. Tetapi bila hari Sabtu berlalu, ikan-ikan itu lenyap, tak berbekas. Dan kejadian itu tidak hanya satu kali hari Sabtu, beberapa hari Sabtu. Sehingga hanya sedikit sekali mereka yang hadir di rumah ibadah, mendengarkan Nabi mereka, Rasul mereka menyampaikan tausiah-tausiah. Sehingga apa yang terjadi hadirin? Di awal-awal surat Al-Baqarah ayat 65 Allah jelaskan kepada kita. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Sekali lagi dijelaskan dalam hadis itu, sungguh mereka menjadi kera sungguhan, bukan kiasan. Sehingga mereka yang dikutuk oleh Allah menjadi kera itu, mereka malunya luar biasa. Tidak makan, tidak minum, dan umur mereka tidak lebih dari 1 pekan. Kemudian mereka lenyap, mati. Apa keutamaannya dari peristiwa itu? Allah jelaskan kepada kita ayat 66. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan orang yang melihat langsung dengan mata kepalanya pada masa itu. Dan peristiwa itu kemudian menjadi cerita yang berantai, turun-temurun ke anak cucu mereka. Dan Allah tegaskan di sini, wa mau'izatan lil muttaqin. Dan yang seperti ini Allah katakan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Itu hari ibadahnya orang Bani Israel, hari Sabtu. Kemudian kita umat Islam, Allah juga telah tetapkan hari ibadah kita adalah hari Jumat. Dan bentuk kasih sayang Allah kepada kita tidak seberat Bani Israel.
Kalau Bani Israel sehari penuh mereka tidak boleh bekerja, khusus beribadah saja. Sedangkan kita umat Islam tidak lebih dari 1 jam. Kalau hari ini masuk 12.10, sebelum jam 1 nanti kita sudah selesai semua rangkaian ibadah kita. Fardu ain bagi semua umat Islam yang sudah akil balik. Oleh karena itu, ini kami sampaikan terutama sekali pada generasi muda yang masih banyak sedemikian mudah meninggalkan ibadah sholat. Bahkan sholat Jumat pun mereka nggak datang ke masjid. Padahal Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual belimu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tegas ayatnya kepada kita. Mari kita ingat-ingat betul ini. Kalau Allah pernah mengutuk Bani Israel karena sering melanggar hari ibadahnya, berubah menjadi seekor kera. Yang kita takutkan tidak hanya perubahan fisik, tapi karakter dari kera itu jangan sampai menjadi karakter orang-orang yang tidak peduli dengan hari ibadah. Karakter kera adalah rakus dan tidak pandai bersyukur. Lihatlah, ketika mereka mendapatkan makanan, tangan kiri, tangan kanan, mulutnya, bahkan ketika datang anaknya pun disingkirkannya. Dan ketika mereka telah mendapatkannya, bukti mereka tidak bersyukur. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kita takutkan tidak hanya perubahan fisik, tapi karakter yang akan membentuk kepribadian kita. Sehingga jangan sampai kita menjadi manusia yang bermental kera. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, khatib mengingatkan sekali lagi kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya. Ketika sudah datang hari Jumat, bersegeralah untuk datang ke masjid. Bahkan jauh sebelum khatib naik mimbar. Sehingga kita bisa memenuhi adab-adab kita di masjid. Bisa sholat sunat tahiyatul masjid, bisa zikir, bisa doa. Dan keutamaannya sungguh sangat luar biasa. Sehingga ketika khatib sudah naik mimbar, kita duduk tenang mendengarkan tausiah. Dan tidak lama kemudian kita melaksanakan sholat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah kuatkan. Yang demikian itu lebih baik bagimu. Lebih baik daripada jual beli, lebih baik daripada kerja-kerja yang banyak. Lebih baik dari kesibukan-kesibukan. Dan Allah uji sedemikian rupa, mungkin setiap hari Jumat ini banyak saja pekerjaan bagi kita. Itulah ujian yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, khatib mengajak pada kita semuanya, mari kita kuatkan azam kita kuatkan niat kita jaga hari ibadah ini, sehingga Allah berikan kehidupan kita yang baik, yang berkah, yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim.